Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, nama saya Puja Rizky Bahari, mahasiswa ilmu lingkungan eh, tahun masuk 2022. Yang terhormat Bapak Ibu dosen yang mengampu mata kuliah disaster monitoring, khususnya Pak Fahrul Razi. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang disaster monitoring sistem saya, yaitu tentang monitoring wilayah rawan kebakaran menggunakan pendekatan spasial. Untuk pemaparan materi itu yang pertama untuk metode dari monitoring rawan bencana kebakaran. Yang pertama itu kita menggunakan eh, terdiri dari peta tanah. Selanjutnya itu tentang terdiri dari peta elevansi. Selanjutnya itu terdiri dari peta tutupan lahan dari wilayah tersebut. Selanjutnya dari ketiga peta ini itu dilakukan proses overlay. Overlay ini lalu akan dilakukan scoring dan maka akan kelihatan nanti peta kerawanan bencana kebakaran. Ya, ini salah satu kegiatan atau metode eh, berdasarkan pendekatan spasial. Selanjutnya untuk langkah scoring, itu langkah yang dilakukan dalam melakukan analisis ini adalah mengoverlay peta tanah, peta tutupan tanah, dan peta elevansi, serta perhatikan kriteria dari ketiga peta tersebut. Kemudian lakukan scoring berdasarkan faktor pembatas dan lakukan pengelompokan berdasarkan kelas rawan bencana. Seperti tabel di bawah ini. Bencana pada kasus ini itu bencana kebakaran. Itu 0,48 yaitu peta tutupan lahan ditambah 0,3 yaitu peta tanah ditambah dengan 0,3 yaitu peta elevansi atau zona iklim. Nah, inilah klasifikasi atau scoring tadi yang saya sebutkan mengenai tingkat atau kelas kerawanan bencana kebakaran. Yang pertama itu tidak rawan, terdiri dari skornya 0 sampai 0,99. Itu untuk tingkat rendah rawan kebakaran itu dari 1 sampai 1,99. Sebenarnya itu sedang, tingkat sedang dari kerawanan kebakaran itu dari nilai 2 sampai 2,3. Sebenarnya itu dari tingginya eh, kebakaran atau dari kebakaran tersebut 3 sampai 3,99. Itu sangat rawan. Itu terdiri dari 4 sampai 5 nilainya. Jadinya ini peta dari atau bobot scoringnya nanti akan dilakukan pembobotan eh, dalam melakukan analisis spasial mengenai kerawanan bencana kebakaran. Tentu terdiri dari eh, tiga bobot. Eh, yang pertama itu bobot skor dari masing-masing eh, in- unsur dari peta tersebut. Pertama itu tutupan lahan, lahan gambut, dan elevansi lahan. Ini adalah kajian dari materi saya studi kasusnya yaitu tentang Provinsi Jambi, itu Kecamatan Tanas Penggalintas yang didapatkan bahwasanya sebagian besar daerah dari Kecamatan Tanas Penggalintas itu rendah dari kerawanan kebakaran. Dan ini tabel yang eh, didapatkan dari hasil analisis spasial dari peta kerawanan kebakaran. Dari tutupan lahan itu terdapat skornya 1,2, dari lahan gambut terdapat skornya 0,3, relevansi atau peta zona iklim itu 0,3. Nah, dan untuk skor akhirnya berdasarkan dari rumus yang sudah dipaparkan 1,8, 1,4 dan 2,6. Dan ini diimplementasikan dalam bentuk peta. Untuk kesimpulannya, dari data di atas dapat diketahui bahwa kerawanan bencana kebakaran di Kecamatan Tanas Pagalintas memiliki dua kriteria, yaitu kerawanan rendah dengan luas kawasannya sebesar
2.977,64 kilometer atau 99%. Itu artinya rendah dan kerawanan sedang dengan luas kawasan sekitar 27,3 kilometer persegi atau setara dengan 1% luas dari keseluruhan kecamatan. Baiklah, sekian dari pemaparan materi disaster monitoring saya terkait dengan peta kerawanan kebakaran menggunakan pendekatan spasial. Baiklah, jika ada kesalahan dari pengucapan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.